Baik, kita kembali lagi di Sabta Ilmu Channel ya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan soal tentang TIU ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satuan-satuan penting yang biasanya sering diujikan. Langsung saja, yang pertama itu satuan luas ya. Untuk satuan luas sendiri mungkin di sini teman-teman juga sudah sangat familiar ya. Satuan luas sendiri didefinisikan sebagai bentuk kuantitas yang menyatakan besaran dari suatu objek dengan bentuk dua dimensi, bidang atau suatu area atau daerah ya. Nah, ini untuk luas di sini, untuk luas area sendiri itu konversi satuan luas ya, ini dia sama kayak seperti kalau kita tanpa kuadrat kan hanya dikali 10 ya. Kalau ini kan luas jadi harus dikalinya 100, dimulai dari milimeter persegi, sentimeter persegi, desimeter persegi, meter persegi sampai kilometer persegi. Ini setiap langkah ini dikalikan 100 ya. Nah, ini dari pengertian sendiri. Kemudian juga ada hal yang unik di sini itu 1 hektar ya. Ini sering kali muncul dalam soal, padahal ini satuan sebenarnya bukan satuan SI atau standar internasional ya. Nah, 1 hektar ini jika muncul nanti harus paham ya, 1 hektar itu sama dengan 10 meter persegi, 10.000 meter persegi ya, atau 100 are. Nah, 1 are sendiri yaitu 100 meter persegi, sehingga ketika 100 are yaitu 10 meter persegi atau 1 hektar. Jadi 1 hektar itu 10 meter persegi, jangan sampai lupa ya teman-teman, karena 1 hektar ini sangat sering sekali dipakai. Kemudian untuk satuan selanjutnya itu satuan panjang. Nah, satuan panjang dalam SI atau satuan internasional itu meter ya. Kemudian secara umum untuk panjang ini tidak ada variasi, biasanya jarang sekali menggunakan satuan selain satuan SI ya. Jadi dari milimeter, biasanya sering dipakai dari milimeter, sentimeter, kemudian ada meter, dan juga yang sering lagi yaitu kilometer ya. Biasanya mengenai waktu, kecepatan seperti itu sering sekali menggunakan jarak. Ini biasanya menggunakan satuan, kalau tidak kilometer itu meter teman-teman. Ini ya, 1 meter sama dengan 10 desimeter. Yang 1 kilometer itu 1000 meter. Kalau satuan panjang ini saya kira juga sudah sangat familiar. Jarang ada variasinya sih kalau satuan panjang yang selain satuan SI. Selanjutnya satuan volume lah. Satuan volume ini yang cukup sering kali kita lihat beberapa variasi ya. Untuk satuan SI sendiri, untuk volume itu meter kubik ya, atau M pangkat 3 ini ya teman-teman, bukan M3. Namun terdapat satuan volume lainnya yaitu liter. Nah, ini sering kali dipakai juga satuan liter ini, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita beli minyak pun dalam liter ya, seperti itu. Kalau satuan SI sendiri dari yang paling kecil yaitu milimeter kubik. Lah, ini kalau tiap tangga ini dikali 1000 ya, karena ini volume ya. Kenapa dikali 1000? Karena kalau kita bicara volume kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi juga seperti itu ya teman-teman. Jadi volume ini kan bentuknya 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Kalau tadi kita bicara luas kan hanya 2 dimensi ya, sehingga hanya dikali 100 atau dikali nolnya dikali 2 seperti itu. Kalau kita misalkan di sini ada sebuah kubus, volume ini kan dari panjang kali lebar kali tingginya di sini berapa, sehingga dikali 1000. Itu secara umum gambarannya. Kemudian ada satuan yang liter ya. Sekarang kita membahas satuan yang liter. Ini ada kiloliter, hektoliter ya. Nah, kita lihat ke tangganya dulu saja. Jadi kalau liter ini juga sebenarnya hampir sama, beda istilah saja. Jadi liter ini sama seperti meter, menjadikan kiloliter sama seperti kilometer kubik. Karena ini satuan kubik, kalau di sini satuannya liter ya. Nah, oleh karena itu kalau di sini 1 liter pangkat 3 ya. Tapi kalau dibuat dalam ukuran volume ini, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. Dan jangan lupa 1 cc ini 1 sentimeter kubik di sini ya. Ini 1 cc. Jadi kalau liter, kalau kita rubah
menjadi meter kubik seperti itu. Liter itu hanya 1 desimeter kubik, sedangkan kalau cc itu 1 mililiter atau 1 sentimeter kubik, seperti itu ya teman-teman. Ini dua hal yang menurut saya sangat penting dan saya juga terkadang seringkali lupa tentang liter. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar bersama ini bisa menambah wawasan kita ya mengenai satuan volume terutama. Kemudian untuk satuan berat, nah satuan berat ini juga tidak kalah penting, seringkali keluar dan seringkali kita juga gagal lah dalam mengerjakan soal-soal satuan berat ini. 1 ons itu 100 gram atau 1/10 kg. 1 kuintal di sini adalah 100 kg. 1 ton itu 1000. Nah, patokannya kalau dari saya pribadi yang sering saya pakai itu patokannya itu 1 ton itu 1000 kg. Sehingga 1 kuintal adalah 100 kg. 1 kuintal 100 kg ya, atau 10 10 ons ya. Karena 1 ons kan 100 gram. Ini nanti tinggal konversi sendiri ya. Kemudian 1 pon di sini juga 5 ons. Ini juga penting ya. 1 pon ini 5 ons dan 1 gram di sini 1/1000. 1 lbs di sini adalah 1 pon. Nah, ini kalau kita lihat tadi ada beberapa yang bukan satuan SI ya. Dan ini kalau kita bilang satuan SI nya sendiri dari miligram, kemudian sentigram, kemudian ada desigram, ada gram, dekagram, kemudian hektogram dan kilogram. Ini yang satuan SI ya. Nah, kalau satuan-satuan yang non SI biasanya ya seperti ini, sering dipakai ya kuintal, 100 gram, 1 ton, 1000 kg, 1 on. Ini kan 100 gram. 100 gram, kemudian 1 pon itu 5 ons. 1 pon ini 5 ons, jadi itu ya paling sering dipakai untuk satuan berat ini, sehingga kita harus menghafalkannya ya dan harus paham ya tentang satuan berat ini. Kemudian selanjutnya itu satuan waktu. Nah, satuan waktu ini juga seringkali kita mengalami kesulitan ya. Kalau mungkin kalau hanya 1 tahun, 1 hari, 1 minggu itu masih bisa kita kerjakan, tapi ada juga satuan-satuan yang lain yang mungkin kita belum familiar ya. Langsung saja kita bahas. 1 hari terdiri dari 24 jam, 1 hari 1440 menit, 1 minggu itu 7 hari, 1 minggu 168 jam, 24 kali 7 ya. Nah, 1 bulan ini ada yang 20, 28, 29, 30 ataupun 31. Kemudian 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 tahun ada 365 hari. 1 lustrum adalah 5 tahun. Ya, mungkin ini jarang, belum familiar ya. Mungkin beberapa orang sudah familiar, tapi juga ada yang belum. 1 lustrum ini 5 tahun dan 1 windu ini 8 tahun ya. Nah, ini selanjutnya ada juga 1 dasawarsa, ini 10 tahun. 1 dekade, 1 dasawarsa itu sama ya, 10 tahun ya. Nah, 1 abad ini 100 tahun. Lah, 1 abad ada berapa windu? Lah, tinggal dibagi sama 8. 100 bagi 8 itu ketemunya 12,5. Jadi 1 abad 12,5 windu. Dan 1 abad dibagi 100 bagi 5 menjadi 20 lustrum ya. Nah, ada juga ini yang unik, 1 milenium. 1 milenium ini adalah 1000 tahun ya, teman-teman. Ini sebagai tambahan wawasan kita ya. Barangkali nanti ada soal-soal yang berkaitan dengan konversi satuan-satuan yang kita tidak familiar ini. Kemudian untuk jumlah, nah ini jumlah bulan juga kita harus paham, karena terkadang soal-soal tentang pekerja itu juga terkadang harus kita tahu jumlah bulan di bulan itu tuh berapa, jumlah hari di bulan itu berapa. Januari ada 31 hari. Kalau Februari bisa 28 atau 29 hari kalau di tahun kabisat ya. Kalau Maret 31. Kalau April 30. Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31 hari, dan November ada 30 hari, Desember ada 31 hari. Jadi secara umum
yang paling banyak itu ternyata adalah 31 hari ya. Kita bisa dihitung di sini dari Januari, Maret, Mei, Juli, kemudian Agustus, Oktober, sama Desember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 bulan dengan jumlah hari itu 31. Ya, yang unik paling yang bisa menjadi pengingat kita yaitu Februari ya. Februari di sini kecenderungannya yaitu 28 hari ya. Sedangkan kalau 29 ini untuk tahun kabisatnya. Jadi seperti itu untuk hari. Lanjut ke satuan yang terakhir, yaitu satuan jumlah ya. Untuk satuan jumlah ini hanya ada beberapa yang mungkin bisa kita dengan mudah hafalkan ya, karena tidak terlalu banyak. Yang pertama yaitu 1 lusin. 1 lusin ada 12 buah. 1 gross. Nah ini 1 gross ini adalah 12 lusin, atau 1 gross itu adalah 144 buah. Untuk 1 kodi sendiri ada 20 buah. Sedangkan untuk 1 rim sendiri ada 500 buah. Nah, rim ini biasanya kertas ya. Kalau kodi ini bisa pakaian, gross juga bisa pakaian, lusin pun bisa barang, pakaian. Ataupun kalau yang secara spesifik biasanya rim ini dipakai untuk satuan-satuan kertas biasanya. Oke, mungkin demikian ya teman-teman dari berbagai macam satuan tersebut. Mudah-mudahan membuat kita semakin paham ya, adanya beberapa satuan-satuan yang mungkin kita tidak familiar bisa menjadi lebih familiar lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Salam.